Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu kafatan, secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkahnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Wasit yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, jadi beliau pada saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-228 tadi, beliau mengatakan fa'ala man amana bil islami dinan al-amalu bi jami'i furu'ihi wa ahkamihi. Maka wajib atas orang yang mengimani Islam itu sebagai sebuah din, al-amalu, mengamalkan, bi jami'i furu'ihi wa ahkamihi, di seluruh cabang-cabang dalam Islam, wa ahkamihi, dan juga hukum-hukum Islam. Beliau katakan fala yu'minu man ya'mal bi ba'di ahkamihi. Tidak beriman orang yang mengamalkan beberapa dari hukum-hukum Islam. Kas-sholati was-siyami mathalan. Misalnya orang ini hanya mengerjakan sholat, siyam, atau beberapa hukum Islam saja. Wa yatruku ba'dul ahkamil ukhra, tetapi dia meninggalkan hukum-hukum Islam yang lain. Kas-zakati wal jihadi wal hukmi bi kitabillahi wa hududih. Dia meninggalkan hukum-hukum Islam yang lain. Satu contoh misalnya adalah hukum zakat, hukum jihad, atau hukum untuk selalu berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menjalankan hududnya Allah SWT, maka orang itu pada hakikatnya tidak beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun ya, mohon maaf, kita ini sudah memahami. Jadi kalau kita di kajian kita seperti pagi hari ini kan kita membahas tauhid ya. Kita masalah seperti itu insya Allah sudah memahami bahwa keimanan wajib diwujudkan dalam bentuk menjalankan syariatnya Allah secara kafah. Insya Allah kita semua sudah paham, dan insya Allah kita juga tidak ada keraguan maupun perselisihan di dalamnya tentang wajibnya menjalankan syariatnya Allah SWT secara kafah. Akan tapi yang namanya setan itu selalu berusaha untuk menjadikan kita tidak taat dengan perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang kita juga begini, mohon maaf, ini sudah tahu satu kewajiban. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks puasa itu termasuk rukun Islam. Jadi satu hukum yang betul-betul ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai hukum yang sangat-sangat penting, disebut rukun Islam. Rukun itu artinya tiang, para jamaah. Jadi kalau panjenengan tidak menjalankan puasa, itu sama artinya panjenengan telah merobohkan salah satu bagian dari rukun atau pilar dari Islam. Berarti secara tidak langsung orang yang tidak mengerjakan siam, maka dia telah merobohkan perkara yang menyangga tegaknya agama Islam. Sama seperti sholat. Kalau orang tidak mengerjakan sholat, maka dia telah merobohkan salah satu pilar atau sendi di dalam agama Islam. Oleh karena itu, puasa itu termasuk bagian yang sangat-sangat penting, tidak ada keraguan.